Saudara-saudara terkasih, saya rasa tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa kita sebagai pengikut Kristus dengan kata-kata yang indah, jika tanpa disertai pula dengan perbuatan yang indah, kita layaknya pohon yang hanya memiliki bunga yang indah namun tanpa buah. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam INRI, Injil dan Renungan hari ini, Rabu tanggal 23 Juni 2021. Mari kita mengawali renungan singkat kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 15-20. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pohon sakura di Jepang cukup terkenal karena keindahannya. Meskipun demikian, kita pun tahu bahwa pohon sakura ini tidak memiliki buah. Dari kurang lebih sekitar 600 jenis pohon sakura yang ada di Jepang, beberapa di antaranya adalah hybrid atau hasil dari perkawinan dengan jenis pohon lain, dan kemudian akhirnya memiliki buah. Namun buah dari jenis pohon sakura tersebut tetap tidak bisa dikonsumsi. Saudara-saudara terkasih, saya rasa tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa kita sebagai pengikut Kristus dengan kata-kata yang indah, jika tanpa disertai pula dengan perbuatan yang indah, kita layaknya pohon yang hanya memiliki bunga yang indah namun tanpa buah. Nampak indah di mata, tetapi sejatinya tidak memberikan manfaat atau kehidupan bagi makhluk di sekitarnya. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang pohon yang baik yang terlihat dari buah yang dihasilkannya. Salah satu poin penting dari bacaan Injil hari ini adalah mengajak kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah pohon kehidupan saya saat ini sudah berbuah? Apakah hal-hal yang indah mengenai imanku, hal-hal yang baik yang saya ucapkan kepada sesamaku, sudah benar-benar menjadi aksi nyata atau terwujud dalam tindakan nyata dalam hidupku sehari-hari? Sebagaimana dikutip dalam Matius
Yohanes bab 3 ayat 10, pohon kehidupan kita ini hanya akan berbuah jika kita benar-benar bertobat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus dilukiskan dengan pohon yang berbuah? Bukankah dengan bunga saja itu sudah cukup untuk memberikan keindahan? Saudari-saudaraku, saya yakin dan percaya bahwa Yesus memilih pohon yang berbuah baik untuk menggambarkan kualitas iman seseorang, tentu dengan suatu alasan yang valid. Ingat bahwa pohon itu tidak pernah berbuah untuk dirinya sendiri. Pohon tidak pernah berbuah untuk kemudian menjadikan buahnya tersebut menjadi konsumsi pribadi dari pohon itu sendiri, bukan? Pohon bertumbuh, mengalami terpaan angin dan badai, mungkin akan ada beberapa ranting yang patah, tetapi kemudian ia tetap bertumbuh, mengakar lebih dalam, menjadi kokoh, dan kemudian berbuah untuk memberi manfaat atau kehidupan bagi makhluk di sekitarnya. Tidak peduli seberapa banyak buah yang kemudian dihasilkan dari sebuah pohon, misalnya pohon mangga yang bisa menghasilkan puluhan, bahkan ratusan buah mangga sekali panen, ataupun misalnya pohon nanas yang umumnya hanya menghasilkan satu buah dari setiap pohon. Terlepas dari berapapun buah yang dihasilkan, buah yang baik akan selalu memberi arti bagi lingkungan sekitarnya. Sekali lagi, kita sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pohon yang berbuah baik melalui pertobatan kita, sehingga bisa memberikan manfaat bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita dalam wujud tindakan nyata kasih atau kebajikan kita kepada sesama. Maka saudari-saudaraku terkasih, tidak hanya indah dalam kata-kata, tapi juga mari kita berusaha untuk berbuah dalam kebajikan, dalam sikap dan perilaku hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati pohon yang sedang bertumbuh dalam diri kita masing-masing dengan buah-buah kebajikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.